Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariani, sehat Bu? Alhamdulillah, alamin. Macam mana pekerjaan ini? Sekolah di madrasah, lancar-lancar aja. Alhamdulillah untuk saat ini semua pekerjaan Alhamdulillah. Bu Mariani, guru di MTS Aliyah Tanjung Gading, guru mata pelajaran bahasa Arab. bahasa Arab. Alhamdulillah. Kebetulan kemarin kita dengar informasi Ibu salah seorang pendamping untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin MTS Aliyah Tanjung Gading. Alhamdulillah. Kelas berapa itu Bu? Itu kami pakai di kelas 9. Kelas 9. Iya. Walaupun Ibu guru bahasa Arab, tapi Ibu adalah salah seorang pendamping P5RA, Iya. siswa madrasah Aliyah Tanjung Gading. Alhamdulillah. Kita dengar informasi bahwa ada satu proyek yang dikerjakan oleh anak-anak yang didampingi oleh Ibu. Ternyata proyek itu menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan, bahkan informasinya PT Inalum menghargai produk itu ya Bu ya. Alhamdulillah untuk saat ini seperti itu. Apa produknya Bu? Kami produk yang kami buat itu adalah pembuatan herbisida. Herbisida. Iya. Herbisida ini sejenis racun gitu ya. Sejenis racun untuk rumput. Rumput. Iya. Segala jenis rumput. Untuk saat ini seperti itu Pak. Yang kami sudah coba di lingkungan madrasah itu mempergunakan herbisida yang kami buat dari bahan yang sederhana, sehingga ketika kami mencoba itu kepada lingkungan yang berada di MTS itu, khususnya di halaman MTS itu kami pergunakan, alhamdulillah jadi Berhasil. berhasil. Mati rumput itu. Mati. Rumput jenis apa yang Ibu coba di situ? Yang kami coba untuk rumput yang ada di halaman sekolah itu bermacam. Ada rumput yang getah, yang banyak getahnya. Ada rumput yang istilah kita kering atau nggak ada artinya getah. Jadi kedua-dua rumput itu kami uji coba. Ternyata kan punya variasi dia itu untuk mengering. Kan. Kalau untuk rumput yang bergetah itu makan waktu sekitar 4 jam, itu terjadi sudah nampak proses bahwa rumput itu semakin layu gitu. Kemudian untuk rumput yang non getah itu kami melihat ada proses 2 jam saja. Ketika kami melakukan uji coba tersebut itu sudah nampak perubahan terhadap rumput tersebut, dia akan mengering Dan akhirnya mati. mati. Bu Mariani, herbisida tadi ya? Iya. Herbisida ini karya anak kelas 9 MTS Aliyah Tanjung Gading. Iya. Apakah produk ini akan diteruskan dicoba apakah melalui lab kimia atau apa namanya? Bagaimana ceritakan kira-kira kok bisa PT Inalum itu mengakui ini produk nyadur atau produk mengambil dari Glomoxol atau dari apa gitu atau gimana? Untuk saat ini kami melihat kaki di sekitar kami itu kan semuanya sebagian besar daripada anak-anak yang sekolah di MTS itu kan mayoritas orang tuanya adalah petani. Petani. Iya. Petani itu kan membutuhkan herbisida. Iya. Sementara sekarang ini untuk herbisida itu harganya mahal. Mahal. Nah, jadi kami menciptakan atau kami membuat inovasi tersendiri bagaimana cara membuat herbisida itu dengan bahan-bahan yang sederhana yang didapatkan di sekitar kita, kemudian dengan harga yang murah. Nah, jadi sehingga menjadikan nanti ketika kita pembuatan herbisida tidaklah sama dengan harga yang ada di pasaran. Iya. Itu lebih mudah dan lebih murah. Jadi bahan bakunya itu ini beli bahan kimia di apotik atau campuran-campuran dari alami yang ada atau bagaimana Bu? Jadi kalau untuk masalah bahan itu sendiri saya katakan tadi sederhana dan mudah didapat di sekitar kita. Itu tidak susah Pak, tidak harus ke toko kimia, kita pergi saja ke warung sudah dapat bahan tersebut gitu kan. Karena ini tadi tidak menyusahkan masyarakat yang notabene pekerjaan mereka itu sebagai seorang petani. Nah, jadi daerah di sekitar dia saja sudah bisa membuat herbisida dengan harga yang murah. Alhamdulillah. Ya. Jadi anak-anak dibawa, dimotivasi dengan latar belakang petani orang tuanya sebagian tadi untuk memperingan orang tuanya mendapatkan bahan atau herbisida karena petani itu kan tidak jauh dan pasti berhubungan dengan rumput liar atau apa namanya. Nah, apakah hak ini atau produk ini dipatenkan atas nama MTS Aliyah Tanjung Gading atau hanya masih berupa produk tapi belum dipatenkan atau bagaimana? Ini masih berupa produk yang belum dipatenkan.
lagi kami berusaha karena kami juga menanya di sekitar kami bahwa katanya di daerah kita di Sumatera Utara ini, khususnya berdekatan dengan daerah ini, ada satu lab pertanian itu untuk menguji coba itu, gitu. Jadi ada rencana mau ke sana, iya, ada mau diuji rencana cobakan ke sana. di lab itu. Jadi pemakaian herbisida yang kami pakai itu nanti ya kami berharap bisa nanti kami uji coba di sana untuk menentukan kapasitas seperti apa dia nanti ke depannya. Jadi kalau seandainya sudah bisa nanti, maka kami insya Allah kalau bisa dipatenkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi produk ini apakah sudah diberikan atau dipakaikan oleh orang tua murid atau masih berada di sekolah, disimpan unsur-unsurnya tadi, kimia-kimianya tadi? Jadi, apakah uji cobanya baru masih di madrasah saja atau ada di luar? Kami masih uji cobanya di madrasah karena kan belum bisa kita patenkan keluar, karena itu kalau belum kita uji coba kan laboratorium. Tapi kalau untuk uji coba secara manual di sekitar madrasah itu saat kami sudah uji coba. Iya. Berikutnya Bu, apakah Madrasah Sanawiyah Aliyah Tanjung Gading ini akan terus menemukan sehubungan dengan pekerjaan atau dengan kegiatan P5RA itu, atau hanya cukup di racun herbisida ini saja? Kalau untuk saat ini kan kami itu istilahnya biar dikenal di masyarakat dan di masyarakat luas kan begitu. Tidak saja di kalangan sebagai seorang pendidik ya kan, tapi dunia pertanian kan itu kita juga akan dikenal madrasah itu, karena kita menginginkan madrasah Aliyah itu dikenal orang, hidup selama-lamanya sesuai dengan moto kami Aliyah gitu kan. Iya, mantap. Baik. Kami menyambut positif kantor Kementerian Agama dalam hal edukasi seksi pendidikan Islam menyambut baik kegiatan ini, dan insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Paling tidak ya informasi yang penting itu juga tersampaikan kepada kami termasuk masyarakat tadi. Apa harapan Ibu berikutnya? Harapan kami MTS itu tidaklah terkenal di kalangan MTS saja, tapi MTS itu bisa terkenal ke seluruh instansi pemerintah, kemudian ke seluruh masyarakat, baik itu petani, pedagang, siapapun dia. Itu yang kami harapkan, karena MTS ini bukan saja untuk duniawi tapi ukrowi. Alhamdulillah. Terutama kalau kita di batubara ini kan Pak, insya Allah nanti kan Kemenak kita sudah mulai nampak kemajuan itu. Ya kami meminta juga dukungan dari Kemenak ya, karena kami ingin MTS yang ada tempat kami bekerja hari ini dan tempat kami mendidik anak-anak saat ini, kami ingin lebih maju dan melampaui yang lain. Insya Allah. Kami sangat berharap dan kami berterima kasih kepada madrasah-madrasah, khususnya Madrasah Sanawiyah Aliyah Tanjung Gading, ada kegiatan yang sangat positif yang diakui oleh satu perusahaan besar. Mudah-mudahan produk yang bisa dihasilkan oleh anak-anak bermanfaat bagi orang tuanya, apalagi orang tuanya petani seperti dia, dan ada label khusus nanti bahwa produk yang dihasilkan anak-anak melalui proyek penguatan pelajar Pancasila dan mata alamin itu dikenal di kalangan Kemenak, paling tidak insya Allah pada kalangan masyarakat seluruhnya. Terima kasih Bu, sehat selalu, terus sukses, dampingi kami, dampingi anak-anak, terus bekerja dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.